Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini adalah Yesus berkuasa menenangkan badai hidup kita. Malam ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman-Nya sebelum kita beristirahat. Mari kita luangkan waktu 5 menit saja untuk menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebelum lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk duduk diam di hadapan-Mu. Sebelum kami beristirahat, tuntunlah kami melalui firman-Mu agar hati kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, dan hidup kami semakin dekat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal 4 ayat 39-40, yang berbunyi demikian. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Perikop ini menceritakan Yesus yang meredakan angin ribut di tengah danau. Para murid begitu panik karena gelombang yang besar hampir menenggelamkan perahu mereka. Namun Yesus, dengan kuasa-Nya, menghardik angin dan laut hingga semuanya menjadi tenang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa badai kehidupan seringkali datang tanpa kita duga. Tetapi justru disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan yang nyata. Dari firman malam ini, ada 3 kebenaran yang bisa kita renungkan sebelum kita beristirahat. Pertama, Yesus berkuasa atas segala badai. Yesus hanya berkata satu kalimat singkat, "Diam, tenanglah," dan seluruh danau langsung tenang. Kuasa Yesus bukan hanya atas penyakit atau roh jahat, tetapi juga atas alam semesta. Ini menegaskan bahwa tidak ada badai apapun dalam hidup kita yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Malam ini, kalau hati kita sedang digoncang masalah, ingatlah bahwa Yesus sanggup menenangkan badai itu. Kadang badai tidak langsung hilang, tetapi Yesus bisa memberikan ketenangan di hati kita. Kuasa-Nya selalu cukup bagi kita. Kedua, ketakutan menghalangi iman. Murid-murid panik karena mereka memandang badai lebih besar daripada Yesus yang ada bersama mereka. Padahal Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan kita, seringkali kita membiarkan ketakutan merampas iman kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang berkuasa ada di tengah perjalanan hidup kita. Firman malam ini mengingatkan kita untuk lebih percaya daripada takut. Ketakutan hanya melemahkan, tetapi iman memberikan kekuatan untuk bertahan. Ketiga, Tuhan mengajar kita untuk percaya lebih dalam. Pertanyaan Yesus, "Mengapa kamu tidak percaya?" bukan sekadar teguran, tetapi juga undangan untuk bertumbuh dalam iman. Setiap badai yang kita hadapi sebenarnya adalah kesempatan Tuhan melatih iman kita. Semakin besar badai, semakin besar kesempatan kita untuk melihat kuasa Tuhan bekerja. Malam ini, mari kita belajar melihat setiap pergumulan sebagai cara Tuhan membentuk kita agar semakin bergantung penuh kepadanya. Jadi, renungan malam hari ini dari Markus pasal 4 ayat 39-40 ini menegaskan bahwa Yesus berkuasa atas segala badai. Ketakutan bisa menghalangi iman, dan setiap badai adalah kesempatan untuk percaya lebih dalam. Jadi sebelum tidur malam ini, mari kita serahkan segala kegelisahan kita kepada Yesus. Biarlah hati kita menjadi teduh, sebab kita tahu Tuhan berkuasa dan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena malam ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau berkuasa atas setiap badai dalam hidup kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami lebih memilih takut daripada percaya. Malam ini kami serahkan segala kekhawatiran, pergumulan, dan kelelahan kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, sehingga kami bisa beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangunkan kami dengan kekuatan yang baru untuk menjalani hari bersama Engkau. Kami terima berkat dan damai sejahtera-Mu,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian renungan untuk kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.